Saya menyelamatkan istriku dari kebakaran. Matanya terbakar, jadi buta. Dia bersumpah seumur hidup takkan meninggalkan saya. Tapi baru 3 tahun menikah. Dia mengkhianati saya. Janji selamanya. Akhirnya hanya lelucon belaka. Biarlah. Janji-janji itu akan saya hapuskan untukmu, Tang Ruosue, saat kamu tanda tangan. Kita sudah selesai, tak ada hutang, tak perlu bertemu lagi. Aku bisa melihat. Selamat Pak Lu, matamu sudah sembuh total. Terima kasih dokter. Aku mau segera pulang. Beritahu Ruosue kabar baik ini, dia pasti sangat senang. Masuklah. Jangan bercanda. Lu Xuan pulang, cepat. Takut APA. Dia buta, kan nggak bisa lihat kita. Tapi dia bisa dengar. Jangan main-main. Sayang, kamu nggak merasa ini seru? Sayang, kamu pulang. Baru aku semangat, langsung berhenti, mana bisa gitu. Jangan nakal. Masuk cepat. Dia nggak bisa lihat, lagi pula ini bikin deg-degan. Kamu nggak mau? Cepat sedikit ya. Aku akan ambil. Biar dia saja yang ambil. Sayang, aku kena flu. Bisa bantu ambilkan obat flu di meja gak? Kok bisa kena flu? Kamu gak enak badan ya? Gak apa-apa, aku minum obat terus tidur sebentar pasti sembuh. Masuklah. Jangan di sini. Sayang, kamu istirahat saja. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Kena flu, takut nularin kamu. Ayah.
Aku ingin pulang, kali ini aku akan mendengarkanmu. Yakin, pulang berarti mewarisi bisnis keluarga, menikah dengan keluarga Lin, dan mengakhiri hubungan dengan Tang Ruosue. Sudah dipikirkan matang-matang? Sudah dipikirkan matang-matang? Sudah dipikirkan. Dulu demi Tang Ruosue, kamu bertengkar hebat denganku dan pergi dari rumah. Sekarang ingin pulang lagi. Ada sesuatu terjadi, Tang Ruosue tidak tulus. Aku tidak setuju kamu dengannya, hanya menerima Lin Wanyue sebagai menantu. Ayah, aku hanya mencintai Ruosue. Jika ayah tidak menerimanya, aku tidak akan kembali ke keluarga Lu. Ayah, jangan tanya lagi. Dulu semua salahku. Aduh. Nak, ayah tunggu kamu pulang. Suamiku, ada apa? Sejak aku buta. Aku dan Ruosue sudah lebih setengah tahun tidak jalani kehidupan suami istri. Anak ini milik siapa? Tak perlu menebak. Suamiku, ada apa denganmu? Sayang, apa kamu sakit? Wajah ini masih bersih dan murni seperti dulu, tapi hatinya. Kenapa berubah? Kamu dorong aku takut. Jangan dorong lagi, ya? Baru saja kamu bercumbu dengan pria lain. Sekarang, begitu penuh kasih padaku. Tang Ruosue, kamu pandai berakting. Aku baik saja, mungkin perutku tidak nyaman belakangan ini. Makan apapun susah ditelan. Maaf. Aku sibuk dengan pekerjaan, tidak sempat merawatmu. Nanti aku akan meluangkan waktu untuk merawatmu. Sangat emosional, juga menjijikan. Aku bantu kamu kembali istirahat. Sayang, matamu. Bukankah kamu suka saat aku bantu ganti pakaianmu? Kamu marah padaku? Salahku tidak bisa menemanimu. Lusa adalah ulang tahunmu. Aku berhenti kerja. Bagaimana kalau kita habiskan waktu? Pengorbanan ini untuk siapa sih? Menurutmu aku cuma orang buta, kan? Aku agak lelah. Istirahat dulu. Sudah. Jangan marah. Aku adalah matamu, akan menjagamu seumur hidup. Ruoshue. Lu Xuan. Hati-hati. Lu Xuan. Lucien. Lucien. Ruoshue. Ruoshue, kamu di mana? Kenapa aku nggak bisa lihat kamu lagi? Aku di sini, aku di sini. Mataku. Mataku. Aku tak bisa melihat. Mataku. Lucien. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Lu Xuan, maaf. Kalau bukan untuk menyelamatkanku, matamu tidak akan buta. Semua salahku. Bukan salahmu Ruosue. Aku melakukan sukarela. Hanya saja, sekarang aku jadi buta. Kamu akan mencemoohku? Tidak. Nanti jadi matamu. Seumur hidup takkan meninggalkanmu. Sayang, kamu juga capek kan? Tidurlah nyenyak. Aku di sini menemanimu. Gila.
Kucing liar kecil, belum puas kok sudah selesai. Ayo ikut aku. Ikut aku, lanjutkan. Tidak bisa. Aku mau menemani Lu Xuan. Apa bisa dilakukan orang buta? Bisa bikin kamu bahagia? Aku bisa. Lu Xuan masih di sini. Kalau kamu nggak ikut, aku akan kasih tahu dia kalau aku di sini. Jangan. Jangan bertindak sembarangan. Jadi kamu, ikut aku pergi. Kamu tunggu di kamar dulu. Aku tunggu kamu. Tang Ruosue, sebentar lagi aku akan putus hubungan denganmu. Sayang, bangunlah. Sayang, makanan sudah siap, bangun dan ganti baju, kita makan. Kenapa dia tidak pergi? Tang Ruosue? Kamu pikir aku tidak bisa melihat? Kamu sudah terang-terangan menyimpan dia di rumah? Sayang, buka mulut, aku kasih makan. Jangan di depan Lu Xuan, nanti aku balas kamu. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Jangan bergerak, kecuali kamu tidak takut dia dengar. Apa kita coba di depannya? Pasti seru. Selain itu, aku Yang satu ini nggak bisa. Malam ini, Aku tunggu kamu. sayang. Aku siapkan pesta ulang tahun. Besok kita bersenang-senang. Oke? baiklah. Terserah kamu. Anggap saja sebelum pergi. Perpisahan terakhir. Hari ini bukan cuma ulang tahunmu, tapi juga ulang tahun ketiga pernikahan. Tentu saja ingat. Setiap ulang tahun ke depan, akan selalu ada di sisimu. Tang Ruosue, jika kamu tidak mengkhianatiku, aku pasti akan sangat terharu. Tapi apa yang kamu katakan sekarang cuma membuatku merasa konyol. Selamat ulang tahun. Ipar, Selamat ulang tahun. Ruosue berusaha menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Kakak ipar Ruosue sangat baik padamu. Kami semua iri. Sayang, kamu bisa melihat perayaan ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Betapa indahnya jika itu terjadi. Aku tidak suka mawar. Tang Ruosue mendekorasi pesta ulang tahun untuk ulang tahunku. Saya takut. Kebohongan lainnya. Tuan Lu. selamat ulang tahun. Fong Hausa Barani, dia inten di depan Lu Xuan. Apa yang ditakutkan? Dia buta. Jangan sampai Lu Xuan mendengar. Ruosue bilang ini tidak boleh sampai dia tahu.
Sayang, kue ulang tahun yang kusiapkan untuk mari kita buka bersama. Lebih baik kamu yang buka. Nama Fang Haoze tertulis di atas kue Tang Ruosui. Pesta ulang tahun ini, apakah kamu mengadakannya untukku? Kamu bilang aku bisa minta apa saja kan? Kalau begitu sekarang aku mau. Sayang, makan kue dulu. Ada urusan, keluar sebentar. Tunggu aku pulang, ya. Kalian makan duluan. Aku pergi menelepon. Menuliskan namamu di atas kue. Untung Lushuan gak lihat. Jangan lakukan lagi. Takut kenapa? Dia nggak bisa lihat. Ruoshue. Tinggalkan pria buta itu. Menikah dengannya karena tersentuh, merawatnya begitu lama. Budi besar juga sudah terbalas. Tidak. Bukan hanya karena tersentuh. Aku mencintai Lushuan. Beri aku waktu untuk berpikir. Baik. Sayang, kamu pergi kemana tadi? Kenapa pergi sendirian? Kami menunggumu tiup lilin, kamu menghilang, hampir membuatku takut. Gak ada apa-apa. Kamu pergi terlalu lama. Aku takut. Jadi aku keluar sebentar untuk bernapas. Maaf, ini semua salahku. Aku tak seharusnya meninggalkanmu. Ruosui, di mana kamu? Apakah masih bersama orang buta? Lushuan pergi, khawatir padanya. Terus menunggunya. Kamu lega setelah melihatnya, kan? Ruosui. Aku demam, di rumah sakit. Bisakah kamu datang merawatku? Tidak bisa, aku janji dengan Lushuan. Hari ini aku menemaninya. Di matamu hanya ada orang buta itu. Aku sakit, dan kamu tidak peduli. Baiklah. Tunggu aku. Sayang, urusan mendadak di kantor. Aku harus keluar. Tunggu di rumah ya. Tunggu sebentar. Ada dokumen ini. Butuh tanda tanganmu. Suamiku, dokumen apa? Kamu beli sesuatu ya? Bukan apa-apa. Oke, aku pergi ya suami. Ketemu malam nanti ya. Sampai jumpa. Tang Ruosui. Kita tidak akan bertemu lagi. Cuma sedikit demam. Kenapa di telepon terdengar serius? Baru saja setelah kamu, aku hampir pingsan. Untung sudah disuntik. Sekarang demamnya sudah turun. Syukurlah, sudah tidak apa. Lushuan masih menunggu aku pulang. Kenapa terus bicara tentang Lushuan? Kita sudah berhubungan begitu sering.
Apa masih tidak bisa dibandingkan dengan perasaan terhadap Lu Xuan? Bukan begitu. Kamu berbeda dengan Lu Xuan tetap suamiku. Oke. Mau makan apa, belikan. Apa yang kamu beli? Aku makan semuanya. Tunggu ya. Ayah. Dokter Yo, Nona Tang, kenapa di rumah sakit? Apakah mata Tuan Lu bermasalah lagi? Dokter Yo. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Ini. Baru saja periksa ulang matanya kemarin, dia melihat jelas dan tahu berita ini, sangat senang. Dia ingin memberitahu Anda. Nona Tang. Mata Tuan Lu baik-baik saja? Dia buta tidak bisa melihat kita. Kamu di atas. Ukir namamu, bukankah ini sangat seru? Dokter Yo. Apa maksudmu? Kamu bilang mata Lu Xuan sembuh. Iya, dia tidak memberitahumu? Lu Xuan, dia bisa melihat. Tang. Lu Xuan. Sayang, matamu. Apa yang terjadi dengan matamu? Tetap seperti biasa ya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak heran Dokter Yo bertanya, apakah mata Lu Xuan bermasalah lagi? Matanya sudah buta bertahun-tahun, tak mungkin pulih mudah. Untung dia tidak melihat urusanku dengan Fang Haoze, kalau tidak. Apa terjadi pada mataku? Aku selalu buta dan tak peka. Kamu sudah tahu? Aduh, suamiku. Apa sedang bercanda? Kamu membawa koper mau kemana? Pulang. Bukankah ini rumahmu? Tuan Lu. Kamu bilang bahwa kamu sudah seperti ini, harusnya diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Bukankah ini merepotkan Tuan Tang? Kenapa dia juga ikut ke sini? Dir, kenalkan ini adalah asisten perusahaan kami, Faisal. Asisten? Bukan selingkuhan? Lu belum pernah bertemu saya. Halo. Saya adalah Asisten Tuan Tang. Maaf, saya lupa Tuan Lu. Tidak terlihat. Haoze, kamu ambil dokumen perusahaan, kan? Tunggu sebentar, saya akan ambilkan. Tang Ruosue pulang ke rumah, mungkin akan melihat surat perceraian di meja. Tuan Lu, kamu pasti sudah tahu tentang saya dan Ruosue, kan? Saya tidak mengerti maksudmu. Saya tidak takut bilang saya dan Ruosue. Sudah bersama sejak lama. Dan setiap hari depan mata kamu. Manja. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu seperti orang buta. Bagi Ruosue, kamu hanya beban. Sedangkan aku, bisa membuatnya bahagia. Nyaman. Saat bersamaku, dia selalu bahagia. Dia tak bisa tanpaku, sebentar lagi. Dia akan meninggalkanmu. Haoze. Haoze, ada apa denganmu? Lu Xuan, kenapa pukul Haoze? Aku mau bicara sama Tuan Lu.
Dia langsung pukul aku juga gak tahu salahku apa. Mungkin karena Tuan Lu gak suka sama aku. Lu Xuan, kamu gak suka Hauze, tapi gak boleh pukul orang. Aku malas lihat kalian di depanku. Dengan sikap mesra kayak gitu, Pang Hauze. Lanjut aja aktingmu, Tang Ruosue. Jangan menahan pulang ke rumah ayahku. Lu Xuan, marah sedikit mau pulang. Kenapa jadi sempit? Jelas-jelas kamu yang duluan menyerang Hauze. Ruosue, aku asistenmu, kalau Tuan Lu mau memukul. Aku hanya bisa menerima. Tapi dia tak bisa sembarang memukul orang. Kesalahannya hari ini, Lu Xuan minta maaf ke Hauze. Kenapa aku minta maaf padanya? Mukul orang, masih nanya kenapa? Kenapa susah diterima akal? Aku bilang, dia memang pantas dipukul. Lu Xuan, tidak bisa buta melakukan semaumu. Segera minta maaf ke Hauze. Jangan harap. Lu Xuan, jangan keras kepala. Hauze sudah terluka. Bisakah bersikap lunak? Itu salah dia sendiri. Ruosue, jangan mempersulit Tuan Lu. Tidak perlu minta maaf atau bertengkar karena saya. Lu Xuan, sudah lama buta sehingga hatimu terdistorsi? Sudah memukul orang, cepat minta maaf ke Hauze. Yang hatinya terdistorsi bukan saya. Ini kamu. Kenapa kamu begitu tidak masuk? Lu Xuan, kamu tidak paham sulitnya merawatmu yang buta bertahun-tahun. Dan kamu selalu memberiku. Lupakan saja, kita tenangkan diri saja. Kamu pergi saja. Tang Ruosue. Kita benar-benar selesai. Kenapa aku merasa Lu Xuan tidak akan pernah kembali lagi? Halo, Tuan Muda. Halo? Halo, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Mémérintakan, c'est un tuc mange en pute en d'appulant. Ruoshue. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa, usah pikirkan banyak. Lu Xuan buta, tidak bisa tanpa saya. Akan segera kembali. Ruoshue, Lucien sudah pergi. Tidak ada yang akan mengganggu dunia kita berdua lagi. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Puto, Mono Piso sakiti aku. Biar aku bantu balur ob. Tunggu sebentar, aku masuk ambil. Ini apa? Ada apa, Ruoshue? Lihat ini, Ruoshue. Lu Xuan akhirnya sadar diri, dia malah mau cerai sama kamu. Namaku. Bagaimana mungkin? Aku jelas tidak pernah menandatanganinya. Ini dokumen perlu tanda tangan kamu. Aku harus cepat-cepat pergi menemui Hauze. Ini dokumen apa? Kamu beli sesuatu? Bukan apa-apa. Oke, aku pergi dulu ya. Sampai ketemu malam nanti. Sampai jumpa. Tang Ruosue. Kita. Sampai jumpa. Tidak setuju bercerai. Adieu, Ruoshue, Ruoshue. Aku tidak setuju. Ruoshue. Ada apa denganmu? Kau masih ingin mengejarnya? Sudah pergi, menceraikanmu. Tidak. Saat ku tanda tangani, aku tidak tahu itu perceraian. Aku tidak berniat. Adieu, Ruoshue. Bukankah lebih baik dia minta cerai sendiri? Orang tidak bisa mengatakan kamu meninggalkan orang buta. Kita berdua bisa menjalani dunia kita secara terbuka. Tidak mungkin. Lu Xuan tidak bisa tanpa aku. Dia tidak cerai denganku. Dia hanya marah sementara dan kembali. Dia tidak akan cerai denganku. Dia tidak cerai denganku, tidak akan pergi. Barang-barangnya masih ada di rumah. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin.
Meski dia sudah tidak bisa melihat, tapi pakaiannya tetap akan teratur di lemari. Ruoshue. Terima saja Kenyataan, dia sudah buta, pergi ya pergi. Bukunya mana? Meski dia sudah tidak bisa, tapi buku-buku itu berharga baginya. Buku itu pasti masih ada. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Ruoshue. Kamu hanya perlu waktu terbiasa dia pergi. Bahkan jika seekor anjing kecil setia pergi, pemiliknya pasti merasa gelisah. Tenang saja Ruosue. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Sudah jam 11. Selesai, terlambat kerja. Hei, ngapain tidur nih? Bikin kesal. Dulu Lusun yang bangunin aku. Gak sempat, makan cepet aja. Ruosu. Aku tahu kamu selalu mementingkan karir, tapi tunggu sebentar lagi, sarapan segera siap. Hari ini aku bikin telur dadar kesukaanmu. Hati-hati ya. Jangan sampai kena panas. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Kamu lelah dengan pekerjaan sehari-hari. Aku tidak mau kamu khawatir tentang hal ini lagi. Haoz. Hujan deras tidak membawa payung. Oh begitu? Tunggu sebentar, mungkin hujannya segera reda. Suamiku. Ruosue. Apa kamu kena hujan? Apakah kamu lelah? Mari kita pulang. Sayang, nggak bisa lihat jalan. Kenapa jemput aku? Kok bodoh banget. Selama bisa jemput kamu, kehujanan dikit nggak masalah. Haoz. Aku kehujanan. Kayaknya mau demam. Bikinin aku teh panas? Kamu, Lagi sibuk, nggak lihat ya? Dulu waktu aku sakit, Lushuan akan selalu menemani di sisiku. Ruosue. Ruosue, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Di kota obat kita, pasti ada obat penurun demam.
Ketemu obat penurun demamnya. Ini, Ruosue. Minum obatnya. Setelah minum obat, Ayo. Ruosue, Ruosue. kenapa masih panas begini? Tidak bisa, harus ke rumah sakit. Aku antar ke rumah sakit. Ayo. Ruosue, jangan khawatir. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dengan selamat. Pasti. Lushuan. Kepalaku sakit sekali. Haoze yang menggendongku masuk. Haoze. Haoze, kamu di sini kan, Haoze? Kenapa berisik sekali? Apa yang mereka lakukan di luar? Ayo bersenang-senang, mari bersulang. Haoze. Yang sakit terbaring di dalam, benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Ah, penyakit kecil buat repot. Tidak akan mati. Tenang saja, ayo bersenang-senang. Bisa tidak sedikit tenang? Kepalaku hampir pecah. Tidak tahu situasi ya. Lihat, jeruk hampir habis. Cepat potong untuk semua orang. Kamu, Ayo, lanjutkan pesta. Ayo, minum satu putaran. Haize, memang harus kamu, hebat banget, baru naik jadi yang utama, udah bisa bikin wanita ini nurut. Maman et basse Kali Kakez. Kire Bauge. Tentu saja. halo. Ruoksu, Selama, le Padari Suamibuta. Sekarang ada orang bodoh jadi pelampung. Maksudnya apa? Pelampungnya? Apa maksud pelampung? Kamu nggak tahu, Lushuan mau menikah. Ada yang tertarik sama si buta imut yang kamu buang itu. Kali ini, bulat tekad tinggalkan tang Ruosue. Tidak ada penyesalan. Bagus, tindakan tigas diperlukan. Dia tetap putraku, Lu Jingshan. Ngomong-ngomong, kamu dan Wanyue sejak kecil, dan keluarga sudah menjodohkan kalian. Mari kita lanjutkan seperti yang dijanjikan. Kali ini, aku tidak ingin mengecewakan mereka yang benar-benar baik padaku. Saudara Xuan. Akhirnya kau berbalik dan menatapku lagi. Aku tidak peduli, meski kau tidak mendapatkan kembali penglihatan. Aku bersedia merawatmu seumur hidup. Gadis bodoh, dulu aku buta. Mulai sekarang, kau akan menjadi satu-satunya istriku. Mereka menikah hari ini. Akan saya kirimkan videonya sekarang juga. Mustahil. Aku tidak percaya Lushuan menikahi orang lain. Aku mau cari dia. Kupas jeruk, letakkan aja. Bodo dan lambat. Bukan Haoze. Ada apa ini? Dia kenapa sudah kasih muka?
Sebentar lagi aku panggil dia balik. Biar dia minta maaf langsung. Masih kamu aja yang bisa, ayo. Cheers. Nomor yang Anda hubungi. Tidak dapat dihubungi sementara. Halo, telepon Anda panggil. Tidak dapat dihubungi sementara. Lu Xuan, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Tang Ruosue, kamu berutang terlalu banyak padaku. Setelah hari ini, kamu benar-benar keluar dari duniaku. Kak Xuan. Akhirnya aku menikah denganmu. Mulai sekarang aku, Lu Xuan, ada satu istri, Lin Wanyue. Akan bersamanya seumur hidup. Tidak akan meninggalkan. Bersama hingga akhir. Nona Lin Wanyue, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lu Xuan? Saya bersedia. Tuan Lu Xuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Wanyue? Saya bersedia. Saya tidak bersedia. Lu Xuan, bagaimana kamu lakukan ini padaku? Aku merawatmu yang buta selama bertahun-tahun. Apa yang kamu lakukan? Surat perceraian. Kamu ingin tanda tangan. Menipuku agar menandatangani tanpa aku tahu. Lu Xuan. Pembohong besar. Hei kamu, Lu Xuan, diam saja. Kupikir perang dingin, ternyata kamu merencanakan menikah lagi. Suka yang baru, benci. Tang Ruosue, kamu jago mengeluh duluan. Foto di bawah perjanjian perceraian, apa kamu melihatnya? Foto apa? Tang Ruoshue. Tang Ruosue, berbuat keributan lagi. Bukannya sudah cerai, kenapa tidak urus aku di rumah? Apa coba cari perhatian di depan mantan suamimu? Asistenmu Fang Haoze datang, tanya saja dia apakah tahu atau tidak. Fang Haoze, ada apa di bawah surat cerai itu? Ya, lihat. Cuma beberapa. Foto mesra kita kan? Kenapa? Apa? Foto mesra? Ayah. Dan aku bawa terus biar bisa lihat setiap hari. Cara kamu menikmati saat bersamaku. Tidak. Foto-foto ini. Lu Xuan, kamu tahu aku dengan Fang Haoze. Matamu sudah bisa melihatnya. Matamu sudah bisa melihatnya. Jika ingin orang tidak tahu, kecuali sendiri yang tidak melakukan. Karena aku buta, kamu bilang ingin jadi mataku tapi kamu memanfaatkan itu membawa selingkuhanmu ke rumah memakai baju yang kubelikan untukmu menggoda di depanku Tang Ruosue. Kamu benar-benar istri yang baik ya. Tang Ruosue, anakku buta karena menyelamatkanmu dan kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apakah kamu masih manusia? Para mertua, jaga diri dan jangan bersemangat. Meskipun Tuan Muda Lu tidak dapat melihat, dia tetap melakukan ini di depannya. Dia benar-benar tercela. Makhluk kecil imut, dan dia ingin masuk ke rumah Tuan Muda Lu? Puh. Lu Xuan, izinkan menjelaskan. Bukan seperti itu. Kakak, tidak malu? Ikut denganku. Biarkan aku pergi. Dasar kau sayang. Berani kau memuk. Aku memukulmu. Lu Xuan tidak akan memperlakukanku seperti ini jika bukan sampah masyarakat, bahkan tidak layak mendapatkan sehelai rambut. Sekarang merasa aku tidak sebaik dia? Kamu bilang tidak seperti itu di tempat tidurku. Kenapa? Aku melayani kamu belum cukup? Perlu menarik mantan suami lagi? Dasar bajingan. Cukup, kalau mau berantem, pergi keluar. Jangan kotori tempatku. Lu Xuan, dengar penjelasan. Fang Haoze menggoda aku duluan. Aku hilang akal dan membuat kesalahan sebentar. Maafkan aku? Dengan apa kamu mau aku memaafkanmu? Aku minta tolong, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku, kita rujuk lagi ya. Maafkan aku, kita rujuk lagi?
Kamu masih punya muka minta rujuk? Lu Xuan, aku tahu aku salah. Aku janji nanti aku akan hidup baik sama kamu. Janji? Dulu kamu juga janji seperti itu. Dulu aku buta, tapi sekarang mataku sudah terbuka. Kamu Tang Ruosui, benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak pantas untuk tulusku. Hari ini pernikahanku dengan Wan Yu. Tidak izinkan siapapun merusaknya. Hei, lempar mereka berdua keluar. Tidak, Lu Xuan, jangan begitu padaku, Lu Xuan. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, berhenti mempermalukan aku di luar. Rumah jadi berantakan. Berani panggil aku pulang. Berantakan kamu bersin saja tidak apa-apa. Kalau bukan aku yang bawa kamu pulang, kamu pasti masih di pernikahan lucuan bikin ribut. Malu-maluin aku ngamuk semua itu karena kamu. Kamu yang ganggu hubungan aku sama lucuan, kalau nggak dia tidak mungkin cerai. Sekarang malah nyalahin aku, waktu enak-enaknya kamu diam saja. Kamu bisa ikut sama aku sudah beruntung, kalau bukan karena kamu punya uang, aku malas urusin kamu. Fang Haoze, kamu brengsek. Kamu berani sama aku. Imut-imut berani melawan aku. Berani sama aku, perut. Haoze, perut aku sakit. Jangan berlagak lemah di depanku. Aku bukan suamimu yang buta, aku gak makan umpanmu. Haoze. Minger. Hausa. Cepat ke sini, bro. Ada cewek yang kamu Oh beneran? Oke, aku segera datang. Aku kasih tahu kamu ya, aku ada urusan mendadak. Kamu di rumah sendiri aja introspeksi, jangan bikin malu aku lagi. Haoz, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Haoze, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Perutku sakit. Bisa antar ke rumah sakit? Maaf Ruosue, urusan di rumah tidak bisa keluar. Aku juga tidak bisa. Ruosue, naik taksi sendiri ya. Aku juga ada urusan. Ruosue. Ruosue, kamu baik-baik saja kan? Lu Xuan. Kamu sudah kembali. Tentu saja. Mengalami kecelakaan? Ayo aku antar ke rumah sakit. Syukurlah ada kamu. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu. Tenang saja, kamu istriku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Lu Xuan. Lu Kuan. Lu Kuan. Ini rumah sakit. Aku tidak bermimpi. Lu Kuan benar-benar kembali. Dia yang mengantarku pulang. Pasti begitu, aku harus mencari dia. Lu Kuan, kamu di mana? Lu Kuan. Lu Kuan. Lukian, kamu ternyata di sini. Tang Ruosue. Lukian, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Kita sudah bercerai. Laki-laki dan perempuan jangan bersentuhan, jangan sentuh. Masih marah, kan? Aku tahu kesalahanku. Maafkan aku ya, aku janji akan menjalani hidup dengan baik bersamamu. Di pesta pernikahan aku mengatakan, sudah tidak ada hubungan lagi. Mau menggangguku sampai kapan? Tidak mungkin. Masih ada perasaan padaku. Kalau tidak, kenapa kamu datang ke sini, bahkan mengantarku ke rumah sakit? Kamu peduli padaku, bukan? Apa yang kamu omongkan? Apa maksudnya aku membawamu? Wan Yu. Baik-baik saja, kata dokter. Aku baik-baik saja. Tang Ruoxu kenapa ada di izi? Aku juga ingin bertanya padamu, kenapa selalu muncul? Kamu ingin merebut Lu Xuan denganku, kan? Berani menyangkal. Kamu muka tembok, lihat aku tidak hancurkan mulutmu. Lihat aku tidak hancurkan mulutmu. Kamu kenapa marah?
Aku adalah istrimu, kamu malah membela si lucu ini. Kalau sakit otak cepat berobat, kita sudah bercerai. Sekarang, Wanyue adalah istriku. Aku tidak tahu masalahmu apa. Bukan aku mengantarmu ke rumah sakit. Kalau mau drama menyentuh, cari orang lain. Tidak mungkin. Pasti yang mengantarku. Kenapa kamu di rumah sakit? Aku datang menemani Wanyue. Dia tidak enak badan, aku temani dia cek kesehatan. Ini bukan urusanmu. Benar, Luxuan datang menemani saya. Dia bahkan membawa nomor antrian saya. Tolong, Nona Tang, jangan lagi salah paham atau mengganggu hidup kami. Bukan kamu yang mengantarku ke sini. Lalu siapa yang mengantarku ke rumah sakit? Teng Ruoshue. Teng Ruoshue. Akhirnya aku temukan kamu. Baru selesai operasi. Bagaimana bisa berlarian? Operasi. Operasi apa? Tidak dokter, beritahu saya dulu. Apakah Luxuan membawa saya ke rumah sakit? Bushian. Ini. Tidak tahu, tetangga membawamu ke sini. Dia lewat, melihat kamu berdarah, jadi membantu panggil ambulans. Tetangga. Tetangga yang membawaku ke rumah sakit. Yang terpenting sekarang kamu baru selesai operasi keguguran, perlu istirahat di tempat tidur, jangan turun dari tempat tidur. Keluargamu kemana? Kok tidak ada yang menemani? Keguguran. Aku keguguran. Saat diantarkan sudah terlambat, bayinya tidak terselamatkan. Dan bersiaplah, mungkin kamu tidak bisa hamil lagi. Ini salahmu. Kenapa tidak menolong aku? Katamu tidak akan meninggalkanku. Bayinya sudah tiada, harus bertanggung jawab. Bayi kamu hilang, bisa salahkan aku juga? Dokter sudah bilang, aku terlambat ke rumah sakit. Makanya bayinya tidak bisa. Kalau kamu segera menolongku, bukan sibuk dengan Lin Wanyue, bayinya tidak akan celaka, bisa diselamatkan. Kamu keluarganya pasien kan? Kenapa ceroboh? Bagaimana bisa membiarkan wanita hamil sendirian? Luxuan, semua salahmu. Kamu membunuh anak kita. Tang Ruoshue. Dokter tidak tahu. Kamu tidak tahu? Yakin? Anak di perutmu itu milikku. Aku. Karena kamu buta. Tidak bisa membantuku. Kalau tidak, aku tidak biarkan Fang Haozem. Dia merawatmu. Apakah harus sampai diranjang dan punya anak denganmu? Aku. Bagian pemeriksaan kesehatan. Bukankah karena tidak bisa memuaskan aku? Aku kesepian sejenak dan buat satu kesalahan sekali. Sekarang anak sudah tiada. Aku dan Fang Haoze tidak ada urusan. Bisakah kamu maafkan aku kali ini? Bagaimana kamu bisa minta maaf dariku? Luxuan, aku. Pergi. Dulu aku buta, tapi bukan berarti hatiku juga buta. Sekarang aku sudah punya keluarga baru, jaga dirimu sendiri. Wanyue, ayo pergi. Luxuan, aku sudah memohon, apalagi yang mau? Maafkan aku. Asal kamu mau memaafkanku, aku bersedia lakukan apa saja. Luxuan. Kamu tidak bisa pergi, kamu belum sembuh total. Luxuan. Kamu nggak bisa meninggalkan aku. Nona Tang. Dia benar-benar meninggalkanku. Nona Tang. Luxuan, tidak ada air lagi, cepat. Sayang, kamu pulang. Aku buatkan air madu, cepat minum. Terima kasih, suami. Senangnya punya kamu. Luxuan sudah benar-benar hilang dariku. Tidak akan pernah kembali lagi. Nona Tang Ruoshue, dari Bantai, kartu terlambat 3 hari. Kapan bisa melakukan pembayaran? Apa? Terlambat? Punya kartu kredit di bank Anda? Tapi saya tidak berhutang pada Nona Tang. Bulan lalu Anda menghabiskan 2.300.000 dengan kartu Yang sudah Anda tidak bisa mengingkari. Awalnya kartu saya 3 juta, kok bisa berhutang 2 juta? Kalian bilang saya bilang saya menghabiskan uang untuk tagihan Anda menunjukkan bahwa konsumsi utama bulan lalu adalah minuman. Penanda tangan adalah Fang Haoze.
Fang Haoze. Dasar brengsek. Bro Fong. Saya ini cukup baik kan? 2 cewek baru semua untuk Anda. Benar-benar baik. Hari ini, saudara-saudara, buka semua botol, habisin. Saya Yang Beer. Memang cuma Bro Fang yang murah hati. Tapi minum doang apa asyiknya? Ayo kita cari yang baru-baru. Apa atraksi baru yang kamu punya? Oper es batu, Bro Fang pasti belum pernah main. Kalian berdua, coba sama Bro Fang. Kalau buat dia senang, perjalanan bulan ini tidak usah khawatir. Bro Fang, aku datang main sama kamu. Kasih satu. Fang Haoze, apa kamu lakukan? Fang Haoze, apa kamu lakukan? Fang Haoze, berani kamu mencari wanita lain di belakangku. Tang Ruosue, kenapa berisik? Kami main game aja. Kamu serius gitu? Semangat hilang gara-gara kamu. Game hampir selesai. Menurutku kamu nggak bisa kontrol diri, godain orang. Emangnya kenapa? Bukannya kamu juga cari aku karena nggak tahan sepi? Aku godain orang, kamu juga. Kita berdua cocok, nggak usah saling tuduh. Kamu. Aku tanya, kamu ambil kartu kreditku nggak? Habiskan 5 juta? Bank datang nagih utang, kamu tahu? Tang Ruosue, kenapa teriak-teriak? Pakai uangmu dikit? Kamu mau bikin aku malu di depan teman-temanku? Iya, Ruoksu. Bukannya aku bilang, tapi kalau udah sama Haoze kamu harus bijak. Yang paling penting bagi pria itu harga diri. Ada urusan pulang saja bicara pribadi, kenapa ribut di sini? Iya kan? Cari uang buat dibelanjain. Yang penting Fang senang. Kenapa pelit banget sih? Kalian pakai uangku malah bilang aku pelit. Fang Haoze, kembalikan uangku. Tang Ruosue, kamu belum puas juga? Aku ini pemuda baik-baik, dirusak sama kamu yang sudah cerai. Pakai uangmu kenapa? Tahukah kamu seberapa kotornya kamu? Setiap kali menyentuhmu, aku perlu persiapan mental. Itu kompensasi psikologis yang harusnya kamu berikan padaku. Fang Haoze, kamu brengsek. Fang Haoze, kamu brengsek. Tang Ruoshue kamu hila. Keguguran, tak bisa punya anak lagi. Jangan harap hidup tenang. Kamu wanita jahat. Kamu yang duluan mengkhianati aku, pantas mati. Ashui, Bank Fang. Kakak. Demi pria seperti ini, hubungi ambulans, mengkhianati Lu. Ternyata yang buta itu bukan Lu Xuan, tapi aku. Sekarang aku menemanimu pergi. Baik. Lu Sun. Kenapa lagi kamu? Luxun. Kalian ngobrollah dulu. Aku tunggu di mobil. Baik. Lu Sun, bukan ingin balas dendam? Sekarang aku keguguran dan tidak bisa punya anak lagi. Rumahku satu-satunya, juga diambil bank. Aku tidak punya apa-apa. Puas, kan? Aku tidak balas dendam padamu. Nasibmu akibat perbuatanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Lu Sun tahu, konflik dengan semua karena Fang Haoze. Sekarang sudah aku hancurkan. Janji, dia tidak akan pernah muncul lagi. Aku tahu aku salah. Kita mulai lagi, oke? Mulai lagi. Mulai lagi. Iya, kita mulai lagi. Aku tahu aku salah. Aku jamin, aku takkan mengkhianatimu lagi. Kamu tahu dulu aku mengutamakan dan merawatmu. Sedangkan Fang Haoze egois dan kamu harus merawatnya. Jadi kamu tak senang, merasa beda, menyesal, dan ingin aku kembali melayanimu. Terus jadi pengikutmu. Tidak. Lu Xuan, bukan begitu. Dengarkan aku. Cukup. Kalau sudah tahu sekarang, kenapa dulu begitu? Aku tak mau lagi dengar alasannya yang palsu. Lu Xuan, konser mulai. Pagi. Baik. Lu Xuan.
Lu Xuan, jangan tinggalin aku. Nyetir. Lu Xuan, jangan tinggalin aku. Lu Xuan, jangan tinggalin aku. Lu Xuan. Lu Xuan, buka pintunya. Lu Xuan. Lu Xuan, bukannya kamu bilang apapun yang terjadi kamu nggak bakal tinggalin aku? Kenapa? Kenapa? Padahal yang kamu cinta itu aku. Semua ini seharusnya milikku. Tapi aku malah kehilanganmu.